Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua. Halo rekan-rekan online yang nonton video YouTube dari channel LPPM Widya Pratama. Selamat pagi juga untuk tim LPPM Widya Pratama. LPPM Widya Pratama, solid dan maju, luar biasa, tepuk tangan. Ya, kembali lagi ke program Level Up yang sekarang jadi hari Jumat ya. Jadi hari Jumat. Nah, kita hari ini akan membahas tentang 4 teknik cara mencapai goals. Nah, kenapa nih saya tertarik untuk mengangkat topik ini? Karena kemarin LPPM Widya Pratama itu sempat mengadakan pelatihan dengan Coach Tian, yaitu judulnya adalah tentang Unlock Your Potential, meningkatkan kemampuan komunikasi dan juga motivasi untuk menambah semangat di tahun 2025. Nah, video ini direkam di hari Jumat, di mana tahun ini sudah berganti 2025. Selamat tahun baru untuk rekan-rekan yang menonton ya. Semoga di tahun ini semakin semangat. Yang sionya ular hari ini adalah tahun ini adalah tahun kalian ya. Jadi yang sionya ular silahkan berkarya, silahkan membara tahun ini karena ini adalah tahun kalian semua. Oke, nah untuk mencapai impian tersebut, tentunya kita perlu membuat goals-goals ya. Tahun ini saya sendiri pun juga membuat goals tahun ini, dalam karir mau apa, dalam hubungan sosial mau seperti apa, dalam kesehatan mau seperti apa. Nah, kebetulan kemarin juga beberapa kali Coach Tian membahas soal goals-goals juga, akhir tujuan. Nah, ini ada 4 teknik yang saya iseng-iseng temukan. Ternyata masih ada beberapa teknik mencapai goals yang seperti teori Podomoro itu juga pernah dibahas, sudah banyak dibahas. Terus juga nanti mungkin ada beberapa yang mungkin rekan-rekan sudah pernah dengar, tetapi ada 3 teknik yang selama ini 2 teknik sepertinya yang belum pernah saya dengar. Nah, ini akan dibahas, tetapi tidak hanya tekniknya tuh tentang apa, tetapi saya juga memberikan sedikit tips untuk misalnya teknik pertama ini cocok untuk orang seperti apa. Nah, saya akan memberikan sedikit tips untuk itu ya hari ini. Jadi kalau videonya pendek tidak apa-apa ya. Yang penting supaya bermakna, supaya langsung nyampe ke rekan-rekan semua dan teringat di benak rekan-rekan semua. Kan semakin pendek seharusnya semoga semakin ingat ya. Kalau banyak-banyak kan makin jenuh ya. Jadi semoga 4 teknik ini bisa menemani teman-teman untuk menjalani tahun 2025. Nah, sekarang kita mulai dari teknik yang pertama. Ada yang tahu enggak teknik pertama apa? Nggak tahu? Belum tahu ya? Nggak bisa sulap ya? Oke. Nah, ada 4 teknik ya, 4 teknik yang akan saya sampaikan nanti. Oke, ketutupan tanggalan. Oke, nah yang pertama ada teknik Pareto, yang kedua ada teknik makan suike, enggak ya? Itu bro, tapi bukan teknik makan suike ya itu teman-teman ya. Itu Eat the frog itu ada definisinya sendiri, kenapa dia jadi ada kalimat eat the frog gitu ya. Kemudian yang ketiga ada teknik Keystone Habits, yang keempat ada Seinfeld Strategy. Oke, nah sekarang supaya tidak monoton dengerin saya ngomong ya, rekan-rekan bisa siapkan kertas. Nah, siapkan kertas ya rekan-rekan ya. Yang di sini juga Bu Indah, Pak Pur, ya Pak Andre, siapkan kertas, siapkan notes digital apapun yang bisa untuk mengetik Seinfeld Strategy, SEIN ya FELD Strategy. Oke, siapkan kertas, silahkan. Kayak Coach Tian kemarin sempat ini juga ada ada misinya untuk silahkan tuliskan satu aja deh, 1 goals rekan-rekan, boleh karir, boleh kesehatan, di kertas tersebut ya rekan-rekan ya. Yang online juga boleh, silakan ambil secari kertas, tuliskan goals 2025 yang rekan-rekan ingin wujudkan di tahun 2025, terutama yang sio ular ya. Iya, yang sio ular. Apakah mau makin bisa kesana kesini gitu ya, kan ular kan sukanya begini-begini, bisa traveling gitu mungkin ya. Jadi ini ada 4 teknik yang mungkin sering dipakai orang dan juga disinggung oleh orang adalah teknik Pareto ya. Ini cukup menarik juga. Teknik Pareto tadinya saya nggak mau pakai karena terlalu banyak yang sudah dengar. Tapi kalau nggak dibahas kayaknya sangat-sangat eman-eman gitu. Jadi teknik Pareto harus kita ambil tetepan ya. Baik.
Silakan mungkin Pak Pur juga bisa menuliskan goals-nya 2025 itu apa Pak Pur? Bukan. Ini tekniknya. Pak Pur silahkan nulis di kertas itu, Pak Pur tahun 2025 ini tujuannya apa, goals-nya apa? Mau mewujudkan apa? Misalnya beli rumah lagi gitu. Atau mau punya peternakan, bisa jadi. Mempercantik rumah, oh, itu bagus itu, betul. Betul, ibu saya juga itu pengen renov. Pakai lipstick. Ya, mau. Oh, berarti beli pernak-pernik yang bagus gitu ya, Pak Pur ya. Oh, oke. Itu bagus itu. Tahun ini mungkin bagus ya untuk yang mau ganti feng shui. Mau ganti feng shui ruangan ya supaya lebih untung tahun ini 2020 lebih cuan gitu ya. Oke. Yang pertama kita akan masuk ke teknik yang sudah banyak orang dengar, yaitu teknik Pareto. Nah, kita akan bahas sedikit sejarahnya tentang teknik Pareto ya, sedikit aja. Nah, itu bapaknya. Ya, kita selama ini dengar teknik-teknik Pareto, tapi kita belum pernah ketemu bapaknya. Tapi adanya fotonya abu-abu. Jadi, ini adalah Bapak Pareto ya. Jadi, prinsip ini diperkenalkan oleh Vilfredo Pareto. Nah, beliau adalah seorang ekonom dari Italia. Nah, teorinya teknik Pareto ini kan kalau yang rekan-rekan tahu kan 20-80% kan. Nah, kalau dari teknik Paretonya sendiri, ternyata Pak Pareto ini mendapatkan inspirasi teori tersebut itu dari bagaimana kepemilikan tanah itu di Italia. Jadi 80% dari tanah yang ada di Italia itu dimiliki oleh 20% populasi. Jadi kemungkinan ya, ini artinya kok bisa populasinya yang memiliki itu lebih dikit daripada tanahnya 80% ya. Berarti kan kemungkinan satu orang itu bisa memiliki lebih dari satu tanah, begitu kan. Jadi hasilnya dia besar. Nah, prinsip ini diterapkan ke berbagai bidang seperti bisnis, produktivitas, dan juga manajemen. Nah, bagaimana sih caranya kita mempraktekkan teknik Pareto ini? Nah, yang pertama adalah fokus pada 20% usaha yang menghasilkan 80% hasil. Oke, ini kalimat awal ini ketika saya baca tuh saya agak bingung. Hah? 20% usaha tapi maunya hasilnya 80%. Gitu. Jadi kayak kok aneh gitu ya. Tapi teknik Pareto membahasnya tentang itu, teman-teman. Jadi, fokus pada usaha 20% yang bisa menghasilkan 80% hasil. Misalnya, di dalam sebuah perusahaan ada 20% populasi konsumen yang bisa menghasilkan 80% keuntungan perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi dari 20% ini sudah cukup tuh mencakup 80% keuntungan perusahaan. Nah, rekan-rekan itu fokus saja untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen 20% itu. Jadi misalnya diberikan layanan-layanan VIP, misalnya diberi ada barang-barang unik dari perusahaan ya, misalnya tote bag dengan gambar perusahaan. Jadi diperlakukan 20%-nya itu spesial karena 20% konsumen itu berhasil memberikan imbal keuntungan kepada perusahaan sebanyak 80%. Rekan-rekan tidak perlu fokus kepada yang tidak perlu terlalu fokus terhadap yang sisanya yang mungkin tidak terlalu signifikan meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, teknik Pareto tuh seperti itu. Nah, kemudian identifikasi tugas dengan dampak terbesar pada target. Jadi, setiap tugas yang rekan-rekan punya itu dilihat mana sih tugas yang dipilih itu yang bisa berdampak langsung kepada target. Jadi langsung kena pengaruhnya itu langsung terasa, seperti itu ya. Kurangi tugas berdampak kecil untuk efisiensi. Nah, ini memang kemampuan teknik Pareto ini perlu adanya kemampuan untuk analisis ya, untuk rekan-rekan. Jadi, makanya teknik Pareto ini nanti akan ada cocok untuk beberapa peran tertentu, untuk orang-orang seperti apa yang cocok menggunakan teknik Pareto ini. Karena kemungkinan tidak semua orang bisa menggunakan ataupun setuju dengan menggunakan teknik Pareto ini, karena perlu pinter-pinter menganalisis mana ya caranya yang langsung efektif bisa kena. Kan tentunya berarti teman-teman harus trial and error ya kan, untuk tahu
cara mana yang langsung berdampak signifikan pada target goals-nya. Nah, seperti contoh yang ada di nomor 4 ini, fokus pada klien prioritas untuk kampanye utama. Nah, orang-orang seperti apa sih yang cocok untuk menggunakan teknik Pareto ini? Ya. Ini biasanya berarti rekan-rekan harus punya waktu untuk trial dan error ketika misalnya teman-teman mau mencapai aku pengen bisa melukis. Nah, bagaimana caranya aku bisa menghasilkan lukisan lebih cepat? Hasilnya ada. Dengan proses waktu, teman-teman kan makin lama makin bisa tuh mempersingkat waktu. Artinya teman-teman harus punya waktu untuk trial and error. Nah, kemudian kita lanjut ke orang seperti apa yang bisa cocok dengan teknik Pareto ini. Nah, siapa nih yang cocok? Yang pertama adalah pemikir yang strategis. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah tes MBTI mungkin ya. Tes MBTI itu mungkin teman-teman ada beberapa MBTI yang mendeskripsikan seseorang itu memiliki pemikiran yang strategis. Nah, ini kalian cocok pakai teknik Pareto. Nah, orang yang ingin bekerja lebih cerdas dengan fokus pada dampak terbesar. Nah, kalau di LPPM Widya Pratama itu ya ada budaya kerja keras, kerja cerdas. Nah, itu. Nah, untuk bisa bekerja cerdas itu tentu kita kerja keras dulu supaya kita tahu nantinya shortcut seperti apa yang ternyata cocok langsung kena ke hasilnya seperti itu. Jadi kalau kita nggak kerja keras, kita nggak akan nemu tuh cara pinternya. Ujungnya nanti gimana tuh? Nggak nemu cara cerdasnya. Jadi yang paling penting adalah kerja keras dulu, baru nanti kerja cerdas seperti para pemikir strategis ini. Nah, yang kedua yang cocok adalah pemimpin nih, leader ya, manajer. Karena manajer, leader itu kan biasanya sudah berada di field ya, sudah berada di lapangan tuh bertahun-tahun ya, seperti Pak Andre, Bu Indah, Pak Pur di sini itu sudah berada di lapangan bertahun-tahun di dunia perbankan, itu sudah kenal di dunia keuangan, pendidikan gitu. Jadi mereka sudah bertahun-tahun ada di lapangan tersebut. Nah, karena mereka sudah kerja keras sebagai seorang staf awalnya, kemudian mereka sekarang bisa memimpin. Mereka bisa lebih tahu duluan mana sih cara cerdas yang bisa digunakan, cara cepat, cara efektif untuk menghasilkan yang 80% tadi. Jadi strategi ini cocok untuk pemimpin-pemimpin dan calon pemimpin nantinya ya, yang mau jadi pemimpin bisa pakai teknik Pareto. Kemudian yang ketiga untuk individu ini bermanfaat bagi mereka yang ingin belajar menyaring pekerjaan ya. Yang bisa jadi pilih-pilih pekerjaan yang esensial untuk dilakukan seperti saya ini, karena saya masih 1 tahun lebih dikit gitu ya. Jadi saya masih harus belajar bagaimana mengutamakan tugas-tugas yang esensial untuk dilakukan. Nah, makanya saya juga belajar tentang teknik Pareto ini. Kita belajar sama-sama ya. Oke. Nah, mungkin dari Bu Indah, Pak Andre atau Pak Pur ya. Ini kuis nih biar deg-degan. Nah, oh tapi mic-nya mati ya sayangnya ya. Oh, nanti pakai mic saya aja enggak apa-apa. Pakai mic saya bisa. Dari saya pakai mic saya saja, nanti saya berikan kepada yang bisa menjawab ya. Nanti yang bisa menjawab dapat pulpen standar. Dapat pulpen standar E71 ya dari kos saya, nanti saya bawakan besok. Nah, teknik Pareto ini itu kan istilah singkatnya itu kan seperti kerja yang dipersingkat ya untuk mendapatkan hasil seperti itu ya. Nah, apakah Pak Andre, Pak Pur atau Bu Indah pernah mendapatkan tugas yang dulu caranya panjang, tapi karena Pak Pur, Bu Indah, Pak Andre sudah melakukan berkali-kali, akhirnya tahu tuh cara singkatnya bagaimana? Silahkan ya bisa menjawab. Jadi, ketika Pak Andre melakukan sebuah tugas, itu kan berkali-kali, cara panjang gitu misalnya, caranya panjang. Nah, ternyata sekarang karena Pak Andre sudah berpengalaman melakukan itu berkali-kali, Pak Andre menemukan cara pendeknya. Cara cepatnya bagaimana bisa menghasilkan 80% hasil itu dengan cara yang cepat. Diceritakan pengalamannya. Oke. Berikan tepuk tangan dulu buat Pak Andre. Tes bunyi ya. Halo. Ya, ini kalau menurut saya prinsip Pareto ini menarik dan bagus ya. Ternyata sadar tidak sadar
mungkin kita juga nggak jalani, termasuk saya jalani juga ternyata. Prinsip saya tuh prinsipnya adalah proses yang panjang diperpendek dengan Kaizen kalau saya waktu itu. Ternyata nyambung dengan Pareto ini ya, karena fokus 20% usaha menghasilkan 80% hasil. Dan saya merasakan selama ini kan sudah kerja namanya pekerjaan rutin, sehingga saya tahu bagaimana menstrategikan biar lebih cepat. Dan kemarin waktu di pelatihan Coach Tian ini perdana saya praktek nyata dari program yang saya buat itu ya, program sistem informasi yang sederhana itu, yang biasanya manual pakai tulisan tangan atau pakai Excel aja, saya buat sistem informasi. Ternyata hasilnya di luar pikiran, luar biasa, cepet banget ya. Sertifikat sudah dikirim semua, kwitansi sudah dikirim semua, bahkan apa namanya bisa ngasih sertifikat ke narasumber, sehingga saya bisa ngomongnya enak. Bahkan saya bisa bayar langsung di hari yang sama ke narasumbernya. Saya rasa itu nilai tambah ya buat kita semuanya bisa cepat gercep semuanya ya. Dan sertifikat online sudah, bahkan sertifikat offline kita bisa langsung print dengan cara yang cepat seperti itu ya. Dan itu menghasilkan 80%, usaha 20%, hasil 80%. Itu dari saya. Terima kasih. Betul sekali, rekan-rekan saya adalah salah satu pengguna sistem Pak Andre dan luar biasa. Saya yang biasanya kerja 2-3 jam dibantu leader saya langsung 15 menit selesai. Luar biasa. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke teknik kedua. Oke. Nah, ini teknik makan suike. Teknik eat the frog gitu. Ini unik banget, ini saya bahkan belum pernah dengar. Mungkin pernah dulu banget, tapi ini baru kali ini saya dengar eat the frog gitu ya. Wah, makan suike nih gitu tekniknya. Nah, teknik ini bapaknya nih ya, ada tokohnya. Ini penulis bukunya, penulis buku. Ya, sepopuler ya ini Pak ya. Brian Tracy, betul sekali. Bukunya judulnya juga Eat That Frog gitu. Jadi untuk meningkatkan produktivitas. Nah, teknik ini tuh terinspirasi dari kutipan Mark Twain. Pasti orang-orang tahu ya Mark Twain ya, pasti sering terdengar. Nah, ini kata-katanya menarik nih, tapi jangan dipraktekkan tolong ya. Jika tugas pertama Anda di pagi hari adalah memakan seekor katak hidup ya, maka Anda bisa menjalani sisa hari itu dengan perasaan bahwa tidak ada yang lebih buruk yang akan terjadi. Kayak kalian bayangin, kalian pagi-pagi itu tugasnya disuruh makan kodok. Itu saya sendiri nggak bisa bayangin ya. Makan kodok, hidup lagi, hidup. Bukannya mati, hidup. Nah, terus pasti kita akan merasa, aduh ini udah buruk banget gitu kan. Nah, ternyata nanti ketika kita menjalani hari, ada tugas-tugas yang diberikan ke kita tuh kok rasanya tidak terlalu bebani ya. Ya karena kita udah disuruh makan kodok dulu. Jadi maksudnya adalah eat the frog ini adalah melakukan tugas pertama tuh yang sulit dulu. Lakukan, misalnya kalian sudah membuat to-do list ya, to-do list hari ini aku mau ngapain gitu. Nah, kalau dari teknik eat the frog ini, lakukanlah dari to-do list itu tuh yang paling sulit dulu. Yang paling sulit dulu kamu lakukan, makan katak dulu. Itu yang paling sulit. Jadi, ketika kalian menjalani hari, tugas lainnya itu terasa mudah. Karena kalian sudah melakukan yang paling sulit, paling pertama kali. Begitu ya. Konsep ini dipopulerkan oleh Brian Tracy yang tadi disebutkan oleh Pak Andre dalam bukunya Eat That Frog. Nah, teknik ini mendorong orang untuk memprioritaskan tugas tersulit dan terpenting terlebih dahulu. Caranya, tekniknya bagaimana? Ya, yang pertama, kerjakan tugas tersulit atau paling penting di pagi hari. Ini untuk yang morning person ya, terutama ya, suka bangun jam 4, jam 5 itu ya. Kalian bisa memulai hari dengan mengerjakan tugas yang tersulit atau paling penting di pagi hari dulu. Nah, kemudian di hari sebelumnya, mungkin untuk persiapan ya, yang di step kedua ini ada simbol kodoknya ya. Tulis frog di to-do list hari sebelumnya. Nah, frog ini maksudnya di to-do list yang ditulis adalah yang sulitnya dulu. Frognya itu tuh maksudnya
tugas yang sulitnya tuh yang mana? Dari 5 to-do list, misalnya ada 5 to-do list yang rekan-rekan mau lakukan. Pilih mana yang paling sulit, kemudian tuliskan di samping atau di depannya tuh atau dikasih simbol kodok. Yang artinya ini nih tugas tersulit nih, gitu ya. Mau kodok, mau siput, keong, nggak apa-apa. Yang penting eat the frog, eat the snail, gitu ya. Pokoknya intinya itu tanda bahwa tugas ini nih yang paling sulit nih untuk dilakukan, gitu. Betul, yang mau dipersiapkan untuk besoknya itu. Jadi ketika kita mau melakukan besok, itu dikasih tanda yang sulit yang mana supaya pagi-pagi yang dilakukan pertama adalah yang paling sulit. Nah, kemudian yang ketiga adalah alokasikan 1-2 jam atau waktu yang teman-teman butuhkan pertama untuk menyelesaikannya. Nah, ini yang keempat, selesaikan laporan penting atau hubungi klien utama. Nah, ini sepertinya Pak Pur kemarin sudah dapat pengalaman ya, ini Pak Pur nelepon yang sulit dulu, klien yang sulit dulu ya Pak Pur ya. Jadi mungkin Pak Pur sudah bisa menelepon klien yang paling sulit, Pak Pur ternyata bisa menyelesaikan, itu luar biasa sekali Pak Pur ya. Jadi frognya sudah dimakan Pak Pur. Sudah dimakan frognya oleh Pak Pur ya, luar biasa. Nah, tapi itu frog ini nggak cocok semua orang ya, nggak semua orang cocok makan kodok, oke? Jadi mungkin ada beberapa orang yang saya sebutkan nanti deskripsinya itu yang mungkin akan suka dengan teknik eat the frog ini. Nah, yang pertama adalah prokrastinator. Saya seperti menyebut diri saya sendiri. Prokrastinator. Jadi orang yang suka nunda-nunda dulu karena pekerjaannya tuh terlalu sulit ya. Ini Gen Z nih. Gen Z ini kita Gen Z ya. Saya juga Gen Z tapi Gen Z mepet atas. Nah, itu kita tuh kadang kalau tahu tugasnya tuh terlalu sulit, kita tuh jadi kayak nge-freeze. Kayak langsung jadi nggak mau gerak gitu ya, jadi gitu. Nah, jadi eat the frog ini adalah bentuk spontanitas kita untuk mulai berani menghadapi tugas tersulit dulu. Tugas yang sulit, kalau kita nggak belajar untuk melakukan tugas yang sulit, nanti semua-muanya yang gampang pun terasa sulit gitu rekan-rekan. Jadi kita harus menghadapi tantangan itu, dikasih kodok, dilakukan gitu. Kalau nggak dilakukan, kita nggak belajar apa-apa, kita kosong ya jadinya. Jadinya kalau orang-orang yang suka menunda ini mungkin bisa mencoba teknik eat the frog ini. Mana sih tugas yang menurut kalian serem banget, tugas yang sulit banget gitu. Nah, itu justru ditaruh di paling atas. Hadapin gitu. Hadapin dengan gitu, dengan kuat gitu ya. Karena kita semua tuh pasti tidak akan diberikan beban oleh Allah yang melampaui kekuatan kita gitu. Jadi religi ya. Tapi begitulah intinya ya. Nah, kemudian yang kedua ada tipe orang yang bangun pagi. Lah ini tipe orang yang bangun pagi ya. Mereka yang merasa lebih produktif di pagi hari bisa menggunakan teknik ini supaya waktu di pagi harinya lebih bisa dimanfaatkan. Kemudian ada pekerja prioritas tinggi. Ini mungkin masuk ke jenis-jenis orang yang ada di tempat kerja ya. Mungkin kalian pernah ketemu sama orang yang kerja kerasnya sangat tinggi. Nah, ini pekerja prioritas tinggi ini biasanya mereka akan pilih dulu tugas-tugas yang penting dulu sebelum tugas-tugas kecil, atau mungkin kalau di sini bahasanya gangguan ya, tapi sebenarnya bukan gangguan juga, pekerjaan kecil-kecil yang mungkin nanti bisa dikerjakan nanti. Jadi mereka akan lebih pilih yang penting-penting dulu. Nah, begitu. Siapa yang di sini, Bu Indah, Pak Andre, Pak Pur cocok sama teknik makan kodok, teknik eat the frog? Pernah mempraktekkan? Jadi ngerjain dulu yang paling sulit. Misalnya nih, ujian nasional aja deh. Ujian sekolah, kita pilih yang paling sulit dulu, soalnya pernah nggak? Saya malah paling gampang. Paling gampang saya juga. Saya juga, betul. Betul, karena kejar-kejaran sama waktu ya. Jadi kita ambil dulu yang paling gampang, yang sulit kita doakan ya. Yang sulit kita doakan atau hitung kancing gitu ya. Betul, nggak semua teknik ini cocok. Jadi nanti rekan-rekan juga bisa komen di halaman YouTube LPPM Media Pratama, komen di bawah video, rekan-rekan tuh paling cocok teknik yang mana sih gitu ya, teknik yang mana sih, atau mungkin ada teknik yang gak ada di 4 teknik ini, bisa disebutkan di kolom komentar. Oke, teknik ketiga. Nah, ini bapaknya ganteng ya. Keystone Habits ya. Oke, konsep ini dipopulerkan oleh Charles Duhigg. Kalau saya menyebutkan namanya mohon maaf ya. Jadi ini bapaknya namanya Charles. Dalam bukunya The Power of Habit, ini sepertinya bukunya pernah kayaknya bestseller ya ini ya. Bestseller karena ini adalah buku yang dibeli orang untuk bisa memperbaiki habit, kebiasaan supaya mereka lebih produktif lagi. Ia menjelaskan bahwa beberapa kebiasaan itu memiliki efek domino.
memicu. Jadi penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan inti itu bisa memicu perubahan di berbagai area kehidupan. Jadi rekan-rekan yang biasanya menyepelekan sarapan pagi, menyepelekan bangun pagi, kalau menurutnya Bapak Charles, justru itu dulu yang dilakukan. Kamu belajar bangun pagi dulu, kamu belajar sarapan pagi dulu. Siapa tahu ternyata melakukan itu rutin, efek dominonya ke yang lain-lain, sehingga kalian bisa jadi produktif, kalian bisa jadi sukses. Kalau menurut Bapak Charles seperti itu. Jadi pilih satu habit, kayaknya saya juga pernah bahas di video sebelumnya ya, pilih satu habit yang rekan-rekan selama ini sepelekan, lakukan dengan rutin, seperti mungkin bangun pagi, doa pagi, renungan pagi, jalan pagi, ininya pagi-pagi atau habit-habit lainnya, pilih satu karena siapa tahu habit itu ternyata membentuk kebiasaan baik untuk efek domino yang lainnya. Ya. Jadi bisa perubahan besar lainnya seperti peningkatan produktivitas atau kesehatan. Nah, caranya seperti apa sih? Nah, yang pertama adalah kebiasaan inti yang memicu perubahan positif. Bangun pagi itu minum air putih setiap berapa jam ya? Kalau air putih itu berapa jam sekali ya Bapak Ibu ya? Minum air putih. Tergantung masing-masing. Tapi kalau manusia dewasa biasanya 8 gelas ya. 8 gelas ya, 8 gelas untuk minum air putih. Karena kadang kita kalau lupa minum air putih, itu ya, otak kita tuh tidak bisa berpikir dengan jernih. Saya berkali-kali mengalami, nggak minum, lupa minum, nggak fokus. Makanya Aqua slogannya bagus ya, fokus minum Aqua dulu. Ya, nggak fokus minum Aqua dulu, karena memang kalau nggak minum air putih itu bikin badan kita tuh rasanya nggak enak gitu ya. Jadi pilih satu kebiasaan inti yang selama ini rekan-rekan mungkin tidak lakukan atau sepelekan. Coba lakukan itu, siapa tahu itu bisa berefek domino seperti tadi definisinya ya. Kemudian yang kedua, identifikasi rutinitas tersebut seperti evaluasi mingguan. Nah, kemudian yang ketiga, monitor kebiasaan tersebut hingga menjadi budaya kerja ya. Budaya kerja itu maksudnya budaya setiap hari. Jadi tubuhnya teman-teman ini itu langsung kayak otomatis kayak robot gitu. Udah, aku kalau nggak minum air putih kok rasanya bedo ya gitu. Jadi buat tubuh ini jadi otomatis ya betul langsung minum. Pak Pur silakan minum ya, supaya apa badannya itu terbiasa otomatis langsung aduh aku kurang air putih langsung ngambil air putih ya. Nah ini contoh membuat to-do list harian atau check in rutin. Check in ini bukan check in hotel ya. jangan salah ya, check in maksudnya check in gitu ya. Oke, berikutnya orang-orang seperti apa sih yang cocok untuk teknik ini? Nah, yang pertama adalah orang yang mencari stabilitas. Nah, ini saya sebetulnya juga cenderung ke arah orang yang suka stabil ya. Jadi mereka yang ingin menciptakan rutinitas harian yang terstruktur. Nah, ini cocok untuk kalian yang suka membuat to-do list, suka membuat rencana hari ini mau ngapain. Nah, itu biasanya orang-orang yang seperti itu sebetulnya mereka sudah terbiasa ya melakukan hal-hal rutin yang sudah memiliki efek domino tergantung kepada masing-masing individu. Nah, tapi orang yang mau belajar untuk menjadi stabil juga bisa nih. Orang yang mencari stabilitas pastinya akan belajar untuk menggunakan teknik ini ya, supaya mereka itu bisa memiliki jadwal yang terstruktur setiap harinya. Nah, ini yang kedua, ini pengembang kebiasaan baru atau tadi ya calon-calon orang yang mencari hidup yang stabil atau rutinitas yang stabil. Itu adalah pengembang kebiasaan baru, cocok bagi individu yang ingin memulai perubahan besar melalui perubahan kecil. Nah, kemudian yang ketiga adalah pekerja konsisten. Kalau tadi itu pekerja yang punya prioritas tinggi, ini sekarang ada bentuknya pekerja konsisten. Mereka yang suka melakukan perbaikan jangka panjang dengan cara yang berkelanjutan. Nah, sekarang kita akan move ke teknik yang terakhir ya. Ada yang tahu teknik apa terakhir? Tebak. Betul sekali, Seinfeld Strategy. Nah, ini bapaknya ini. Bapaknya yang ganteng lagi. Jerry Seinfeld ini nih seorang komedian loh ini bapak begini nih komedian. Kok komedian dimasukin ke sini toh? Komedian kok mah dimasukin ke sini toh? Nah, sejarahnya itu adalah ketika Bapak Seinfeld ini membuat materi komedi, dia membiasakan setiap hari. Itu jadi misalnya ya, ada tanggalan yang copot nggak ya? Oh ini aja, mana tadi kalender Pak Andri? Itu, terima kasih Pak Pur. Ya ini kalender ya, ini kalender. Nah kalender ini kan
Januari ini kan ada angka-angka ya, ada angka-angka. Nah, Bapak Seinfeld itu kan seorang komedian. Nah, jadi tentu ketika dia membuat acara, dia tentu perlu bahan-bahan baru dong setiap hari ya kan. Nah, cara dia untuk bisa memproduksi hasil-hasil skrip komedi yang bagus-bagus itu adalah dengan cara setiap hari dia nandain tanggalan itu. Tiap hari ditandain. Setiap dia berhasil membuat satu hari satu komedi, bahan komedi, dia akan tandai tanggalnya lagi, tandain tanggalnya lagi. Istilah ini itu juga disebut sebagai don't break the chain. Jangan patahkan rantainya. Jadi kalian bikin misalnya silang-silang itu jangan sampai ada yang bolong. Ada rasa puas sendiri ketika kalian lihat tanggalan tuh, weh, nyambung semua nih XX-nya gitu, weh. Ada lingkarannya semua nih tanggalannya gitu. Jadi chain-nya itu, rantainya itu teman-teman yang bikin, rekan-rekan yang bikin. Nah, pilih satu habit yang ingin teman-teman lakukan. Ketika sudah berhasil, tandai tanggalannya. Tandai tanggalannya seperti itu tekniknya Seinfeld. Jadi supaya rekan-rekan bisa melihat secara visual kepuasan tersendiri untuk menandai tanggal-tanggal tersebut karena berhasil melakukan sesuatu. Atau dulu kalau saya SD, saya itu dilatih waktu itu nabung sama orang tua saya. Kalau bisa nabung, di buku kotak-kotak saya itu dapat stiker bintang. Nah, anak-anak kan suka ya stiker bintang toh pasti. Jadi setiap bisa nabung ada saksinya dong ya. Jangan saya udah bilang saya udah nabung tapi saya bohong, enggak gitu. Jadi harus ada saksinya kalau saya betulan masukkan uang ke tabungan, dikasih stiker bintang. Tentu ada kepuasan tersendiri ketika kotaknya semua tuh full sama bintang lah. Seperti itu, don't break the chain. Nah, teknik ini berasal dari pengalaman Bapak Jerry, seorang komedian yang menggunakan kalender besar. Kayak gini berarti ya, kalender besar untuk melacak progres harian. Ia menandai setiap hari ketika berhasil menulis lelucon. Nah, nama lainnya don't break the chain. Metode ini sederhana, tapi efektif untuk mendorong konsistensi, untuk melatih kita konsisten terlebih dahulu dengan visualisasi progres. Nah, caranya gimana sih? Nah, ini menjaga konsistensi dengan menyelesaikan tugas harian. Jadi buat tugas harian, ketika kalian sudah berhasil melakukan, at the end of the day, di akhir hari kalian bisa kasih tanda, entah bintang, entah disilang, entah dilingkari, pokoknya nanti hari-hari ke depan jangan sampai bolong. Ya nggak apa-apa kalau yang mau mulai masih ada bolong-bolongnya, nggak apa-apa, tapi lama-lama nanti diusahakan rantainya jangan sampai terputus ya. Gunakan kalender, ini lebih baik, gunakan kalender untuk melacak progres harian. Kemudian yang ketiga, tetapkan aktivitas sederhana yang mendukung tujuan ya. Kemudian, nah ini contoh mengetik satu artikel setiap hari ya. Jadi supaya untuk melatih kita untuk menggunakan bahasa, supaya kosakata kita makin tambah, kita latihan untuk mengetik satu artikel setiap hari. Nah, jadi nggak perlu panjang-panjang. Jadi jangan set goals-nya yang sangat impossible gitu ya. Saya mau ngetik satu artikel 50 halaman sehari. Waduh, yang lain nggak kesentuh itu kerjaan lain ya. Jadi jangan berlebihan membuatnya, tapi buat sesuatu yang bisa dikerjakan dalam waktu setengah jam sampai 1 jam supaya lebih mungkin untuk tercapai dan dapat tanda itu tanggalnya supaya lebih puas gitu ya. Nah, orang-orang seperti apa sih yang cocok seperti Bapak Jerry tadi menggunakan teknik Seinfeld tadi ya? Nah, yang pertama orang yang suka visualisasi progres, sama kayak saya waktu SD, saya suka lihat bintang, mama saya bikininnya kotak-kotak kosong yang ada yang bisa diisi stiker bintang, itu bentuk visualnya. Atau kalau yang Pak Jerry tadi ditandai tanggalannya ya, entah silang, entah dilingkar gitu ya. Mereka yang merasa termotivasi oleh bukti nyata. Ya. Kemudian yang kedua ada tipe perfeksionis. Nah ini ayo, siapa ayo yang tipe perfeksionis ya? Membantu mereka tetap konsisten tanpa menunggu kondisi ideal. Nah ini, jadi kadang-kadang perfeksionis itu kan sering mengalami apa ya, down atau kekecewaan ketika dia tidak berhasil melakukan sesuatu hal gitu kan. Nah, ketika kita mulai untuk menggunakan strategi ini, rekan-rekan bisa mulai yang penting dikerjakan dulu, hasilnya seperti apa itu nanti akan dievaluasi di akhir. Makanya tadi selalu setiap teknik tuh harus ada evaluasinya, karena itu penting untuk mengevaluasi diri, jangan terlalu judging diri sendiri berlebihan. Oke? Yang ketiga, individu yang ingin membangun kebiasaan baru. Nah, ini untuk rekan-rekan yang ingin membangun kebiasaan baru, tadi seperti yang nggak suka minum air putih, juga bisa pakai teknik ini. Cocok bagi yang ingin melatih konsistensi dalam aktivitas sehari-hari. Yang males ngepel, yang males nyapu, gitu ya, bisa pakai teknik ini.
Nah, mungkin itu 4 teknik ya, 4 teknik yang bisa saya sampaikan untuk bisa teman-teman coba di tahun 2025 ini supaya semoga semakin produktif, semakin bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar dan bisa membuat teman-teman semua bahagia. Oke, sekian dari saya, Tia Tira Siregar, presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih. Capek. Oke.